Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan menceritakan kisah TKW yang dijual 10-20 dirham per 20 menit ya di Dubai ya teman-teman. Ini tuh kisahnya di Emirat, bukan di Saudi, di Bahrain, di Qatar, bukan, tapi masih di Dubai. Ini tuh kisah kelanjutan yang kemarin itu teteh katanya kan ada video lanjutannya itu yang iya, tapi itu cuma omongan yang ngeluarin dia dari center itu ya. Nah, jadi bagaimana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. Menjawab komenan yang bilang katanya tolong dong dikasih tahu atau dilaporin, tolongin mereka. Saya nggak bisa nolongin, ini aja yang nolongin orang yang kerja di Dubai ya. Dan dia juga TKW-nya itu TKW Dubai, semuanya di Emirat gitu ya. Nah, kemudian dia itu kenapa kok bisa, kan ada yang komen kok bisa pada kabur seperti itu katanya, kok bisa pada kenal sama orang-orang jahat seperti itu. Begini ya, si teman-teman kita itu ya yang pada kabur itu tahu dari Facebook. Dia tuh kan kalau di Facebook itu ada grup-grup TKW, TKI, PMI yang ada di Emirat, ada di Bahrain, ada di Saudi, di mana-mana ada. Nah, dia itu seperti itu, kenalan di Facebook, misalkan sama orang ini gitu ya, sama grup Facebook itu. Nah, nanti itu lanjut di WA atau di inbox dulu, udah di inbox lanjut di WA. Kalau dia mau kabur langsung dikaburin, dijemput sama mereka. Nah, kirain orang Indonesia itu ya sama-sama orang Indonesia barangkali baik ya, tapi makanya dikirain dia orang Indonesia itu baik, ternyata tidak. Makanya dia dijualnya itu ke siapa? Ke orang Nigeria, ke orang Bangladesh, ke orang mana-mana. Itu yang ngejual itu ya seperti gegedugnya gitu ya, atau mamih-mamihnya gitu ya. Nah, itu sama orang-orang luar kayak gitu, bukan orang Indonesia. Kalau mamih-mamihnya kayak gitu itu ya, yang punya center, yang punya kawasan itu bukan, jadi orang luar. Nah, orang Indonesia dijual sama orang Indonesia lagi dijual lagi ke orang lain begitu. Makanya susah yang keluar kebanyakan yaitu kalau kamu nggak ngeloncat sampai kayak yang sebelumnya itu, sampai terjun, sampai sekarang masih koma ya teman-teman, masih koma di grup itu kan. Saya lihat kemarin ya masih koma dia kabarnya. Nah, jadi mereka kabur itu, saya kasih tahu lagi ya, mereka kabur itu gara-gara di situ ya, gara-garanya itu. Makanya kalau udah di luar itu ya dijual. Ini tuh anaknya masih kecil loh, masih kecil, kemudian pendarahan begitu, dan masih banyak lagi teman-teman kita. Jadi gara-garanya dirayu, kamu tuh gaji kerja di rumah itu kecil, daripada kerja di rumah yuk kabur, di luar enak, bisa kerjanya di center, bisa dikerja di tempat cleaning service, di salon, di restoran dan lain-lain. Padahal itu cuma hoak, bohong, nggak ada. Kecuali kita punya skill ya kerja di luar itu, misalkan seperti di salon, kita itu harus bisa mani-pedi atau potong rambut, bikin rias wajah gitu ya, rias makeup atau dan lain-lain. Kalau nggak ada, nggak mungkin ya. Cleaning service aja itu harus ada CB dan CB atau dan lain-lain. Nggak seenaknya masuk kerja gitu. Makanya saya suka kasihan gitu sama teman-teman yang kabur terus dijual itu ya. Saya harus gimana gitu. Nah, yang dijual itu kemarin bisa kabur itu karena ada pertolongan dari orang Indonesia, itu ditolong. Minum dulu saya. Karena ada pertolongan ya teman-teman. Kalau nggak ada pertolongan itu mereka nggak bakalan bisa keluar dari center itu. Karena si teman kita itu TikToker itu udah lama di sananya gitu ya. Dia juga
di grup ada, makanya saya tahu juga dia itu ngambil videonya mereka itu dari grup. Saya ada di TikTok, ada di grup gitu, di grup-grup TKW itu banyak banget teman-teman. Pokoknya kalau kalian pengen tahu kisah-kisah TKW yang mau kabur, yang kabur, kalian nyarinya di grup FB. Widih, banyak banget. Kalau di TikTok itu juga banyak yang pengen kabur. Makanya kenapa saya tahu gitu ya kisah-kisah yang mau kabur, yang kabur gimana. Ya emang mereka juga pada curhat ke saya gitu teh, gimana kalau mau kabur gini-gini. Sama saya suka saya nasehatin gitu. Karena mereka nggak tahu kalau kaburan itu gimana. Orang saya mah tahu, teman-teman saya banyak yang kaburan di Qatar ya, waktu di Emirat saya tahu gitu. Jadi saya tahu seluk-beluk orang kaburan itu bagaimana. Begitu. Sampai sekarang teman saya ada yang ke KJRI. Kenapa enggak kaburnya ke KJRI? Kenapa enggak di ini itu? Yang nggak tahu juga mereka itu pikirannya bagaimana. Pikirannya itu wah, karena ada yang ngerayu, karena ada gini, sama-sama orang Indonesia barangkali enak. Enggak, orang Indonesia itu di luaran enggak segitu. Walaupun kita kalau kena di kampung tetangga ya barangkali gitu ya. Kalau bukan tetangga, bahkan ada tetangga juga kalau udah di luaran mah ya mereka kerjanya beda, dianya juga ya harus ngikutin. Kalau nggak ngikutin ya udah bagaimana gitu. Makanya saya suka kasihan gitu ya sama teman-teman yang kaburan itu. Nih, orang yang kaburan yang kemarin yang dijual itu ya, masih kecil, banyak sih ini yang udah pada dijual itu. Yang udah dijual itu banyak. Sampai pendarahan. Pokoknya kasihan pokoknya. Nih sama seperti saya sisipkan videonya ya yang orang Saudi itu, yang kaburan di Saudi, kemudian dia punya mas'ulnya. Si mas'ulnya itu orang Yaman dan ceweknya itu orang Sulawesi katanya ya. Nah, kalau dia itu kalau nggak ngasih uang dia pasti ditelanjangin katanya. Ada 2 lagi atau gimana tuh. Itu lagi rame sekarang di grup Facebook sama di TikTok itu ya. Saya sisipkan videonya kalau kalian kagak percaya. Memang orang Indonesia itu seperti itu. Mau di Saudi, mau di mana-mana gitu. Kalau jarang-jarang sih yang kaburan bener itu. Makanya saya bilang, kalau bagi saya, kalau istri kalian, adik kalian gitu, kalau mau pergi kerja ke luar negeri, tanya dulu, kamu harus benar. Manis pahit itu kerja gitu, ditelan aja. Gitu aja. Bangun jam 5, tidur lagi jam 12 malam. Kerja di Arab itu nggak manis, nggak enak. Kerja di Arab itu capek, susah, tidur kurang gitu. Banyak loh nasib teman-teman kita itu tidurnya jam 2, bangun jam 5. Ya kalau saya alhamdulillah saya mah gitu ya, tidur terserah saya jam 8 saya udah tidur. Bangun saya kalau hari-hari sekolah ya jam setengah 6, jam 5 lewat seperempat. Tidur lagi saya jam 6 atau setengah 7. Kalau saya seperti itu. Kalau teman-teman ya makanya saya mah suka bilang gitu sama teman-teman semuanya. Jangan terayu sama teman-teman yang ada di luaran, sama teman-teman yang kaburan yang ngajak-ngajak kabur gitu. Jangan. Ujung-ujungnya kan kayak gini, tampung. Jadi kasihan saya. Ada juga itu yang kemarin yang kerja di Taiwan gitu ya, yang pas dia pulangnya itu nggak punya apa-apa, duitnya habis sama keluarga, sama anak, aku nggak tahu gitu ya pokoknya. Nah, kalau itu mah jangankan kayak gitu. Teman saya sendiri waktu satu rumah saya dulu waktu di majikan ya, itu sama orang Bandung. Itu orang Bandung loh ya. Dia cuma janda, punya anak 1. Dia tuh ninggalin anaknya 1, dititipin sama orang tuanya, padahal bukan sama mertuanya. Dia itu tiap bulan ngirim, duitnya itu habis tiap bulan. Dia itu mau pulang, gimana nggak pulang, bagaimana? Sedangkan di kampung itu nggak dibeliin tanah, nggak dibeliin apa-apa. Pas waktu si orang Bandung juga teman saya ya, si Neng. Nah, dia pas mau pulang itu bingung, katanya udah 2 tahun itu. Bagaimana katanya saya mau pulang, sedangkan duit saja saya nggak punya. Kayak gitu, nggak punya seperak pun dia. Di Indonesia nggak punya, di Arab nggak punya.
Begitu. Nah, nanti saya kisahkan ya, ceritain gitu kisah si Neng sama yang orang Taiwan itu ya, sama orang Hong Kong gitu. Ada itu lagi rame itu juga ya, yang lagi pada kerja, yang gak punya duit gitu, pulang itu mau pulang gimana gitu. Jadi bingung saya juga nyeritainnya, kasihan juga gitu. Kalau saya makan ini itu ngobrol gitu ya teman-teman gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat beristirahat. Pokoknya buat teman-teman semuanya, jangan kabur ya. Ini saya udah sering ngomong jangan kabur buat teman-teman ini, karena ini banyak yang nonton TKW juga ya. Banyak loh yang kaburan yang nyimak video ini. Karena kenapa saya tahu ada yang komen ya. Oke. Yang punya utang masih Fatma itu. Yang si Fitri yang ditelanjangin. Iya. Saya tanggung jawab nanti. Iya. Terus Biar... yang di sana kan ada 2 lagi yang ditelanjangin itu. Namanya si Yaya sama si Iba. Yang maskulnya itu siapa namanya? Udah ganti gitu. Nggak tahu orang mana? Orang Sulawesi. Maskulnya itu orang Sulawesi. Yang kecil-kecil kan? Yang lakinya itu orang mana? Pakistan? Yaman. Iya. Teteh yang barusan datang ya, masih kecil dalam keadaan sakit, pendarahan, habis mandi, aku suruh mandi, habis makan, udah makan buah-buahan, tinggal minum obat tuh, kasihan banget. Ini dari Abu Dhabi ya, yang bisa lolos dari center Abu Dhabi. Ini masih bocah loh. Bayangin kalian yang punya anak perempuan masih bocah. Saya sengaja mempripat mukanya ya, demi nama baik ya, nggak boleh diumbar-umbar. Ini masih bocah, diperlakukan sehari 10, 15, 20 orang di center Abu Dhabi. Alhamdulillah selamat. Ini biadab, mudah-mudahan sewaktu-waktu ini kena azab yang ngejual ya. Orang Indonesia, orang mana itu? Orang Cianjur. Orang Cianjur yang ngejual dia, oke? Teman-teman ya, buat teman-teman yang belum kabur peringatan. Peringatan keras buat yang belum kabur, hati-hati ya, diiming-iming, dijanji-janji manis, kerja di center, di salon, di spa, di plus-plus, ataupun di toko-toko, dijanjiin di market, itu bohong. Yang masih polos-polos pada celaka ya, di tangan germo-germo yang biadab. Oke, saya nggak bosen-bosen nge-up semua yang udah bisa lolos. Ini masih ada 31 orang yang minta tolong, saya belum bisa nolong ya, lagi cari lokasinya dulu. Oke, buat peringatan keras yang masih polos-polos baru datang dari Indo. Jangan sampai kabur di tangan orang yang berkedok jualan online, berkedok sebagai masul mau nolong, yang menawarkan siapa yang gak betah dimajikan mau kabur. Itu pasti udah germo. Ya, tidak semuanya masul, tapi banyak banget yang cerita ini dari masul-masul yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan didengar. Hari ini mau loncat atau mau lari dari sarang germo yang di Muragabat ya. Yang dari Muragabat dulu nih. Yang bisa lari silahkan. Pintu saya terbuka. Boleh ke rumah saya langsung. Nanti saya proses pulang langsung ya. Ini yang udah bisa lolos semalam, kasihan lagi sakit ya. Ini germonya orang Bandung. Nih peringatan teman-teman. Yang jahat itu bukan orang Emirat loh. Arbab saya Emirat asli, resmi. Itu baik. Setahu saya Emirat mah baik. Yang jahat itu germo-germo Bandung, germo Cianjur. Ya, ini sangat jahat. Dia nyuruh anak buahnya nyari lewat Facebook, lewat TikTok. Ngiming-ngiming kerjaan gaji gede. Ngiming-ngiming kerja enak. Center-center pelacuran. Pokoknya yang dari Facebook ngasih kerjaan, dari TikTok ngasih lowongan kerja center, ataupun ngasih kerjaan apa gitu yang diiming-iming enak, itu bohong. Itu suruhan germo-germo ya. Ini yang udah bisa lolos 1, insya Allah ntar siang 1. Ya, ntar lain hari lagi mungkin saya kerahin polisi. Mudah-mudahan secepatnya Dubai bisa cepet habis para germo Indonesia. Ini yang jahat orang Indonesia sendiri. Yang bergabung sama orang Bangla ya, sama orang embek-embek, lakinya embek, PKS, itu germonya. Aslinya yang jahat orang Indo. Yang udah lama nggak mau ngasih kabar suaminya, itu dia memang nggak niat kabur, udah menikmati ya, udah menikmati di dalam sono senternya. Jadi kalau yang nggak niat
Kalau yang memang terpaksa, yang memang nggak suka itu kerjaan, pasti dia berusaha kabur karena dia juga megang HP, walaupun lewat Messenger, Facebook, TikTok bisa ngubungin saya. Silahkan yang mau kabur dari center-center, dari Saranggermo, silahkan ke rumah saya proses pulang, oke? Walaupun nggak ada duit, saya tolong. Yang penting bisa kabur ke rumah saya langsung. Dan buat para germo yang mau nyusul ke rumah saya, silahkan saya tunggu. Saya tunggu, silahkan ambil kalau memang mau diambil, oke? Terima kasih. Mudah-mudahan yang masih di center-center, yang memang nggak mau kerja kayak gitu bisa kabur, oke? Kalau nggak bisa kabur, tolong share lokasi ke saya. Yang niat mau kabur, share lokasi ke saya, oke? Insya Allah saya bantu. Saya punya arbab, suami saya juga alhamdulillah polisi, bisa nolong, oke? Terima kasih.